Penyakit ini mortalitinya tuh rendah sekali, kecuali yang bersangkutan memang punya penyakit bawaan. Virus ini sama seperti virus influenza, sama seperti virus yang lainnya, itu sudah pernah mengenai dan masyarakat kita sudah menyembuhkan dengan dirinya sendiri. Dan cara peredaran atau penggunaan yang paling umum makin lama makin naik adalah melalui vape. Narkotika itu sekarang sudah cair teknologinya. Jadi segala macam itu, mau ganja, mau morfin, itu ada dalam bentuk cair. Vape ini sudah masuk sebagai media untuk menyebarkan narkotika ke anak-anak muda kita. Ini bisa membuat gangguan mental ya, atau gangguan jiwa pada anak-anak kita. Apalagi ini kan bukan hanya mental jiwa, tapi fisiknya juga pasti berdampak dengan sangat parah. Penyebab utama kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, itu makan. Kita ngomong nih, udah berapa orang meninggal karena stroke. Indonesia sekarang rata-rata usia hidupnya tuh 74, baru keluar tuh 21 statistik. Tapi rata-rata hidup sehat 60. Yang nyebabin meninggal tuh paling banyak apa sih? Dan kita paling banyak meninggal nomor 1 stroke, nomor 2 jantung, kanker ginjal. Pemirsa, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan dengan ancaman kesehatan yang diam-diam masuk ke tengah masyarakat, dan ini bukan soal kasus COVID-19 ataupun flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus hantavirus ini menjalar di sejumlah provinsi di Indonesia dan salah satunya terdapat di Jakarta. Virus yang dibawa oleh tikus ini dapat menular melalui debu dan kotoran yang terkontaminasi. Pertanyaannya adalah, seberapa serius penyakit ini menjadi ancaman bagi masyarakat? Dan apakah masyarakat sudah cukup terlindungi? Kita akan membahasnya secara gamblang dan lugas, tentunya langsung bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pemirsa, publik cukup dikejutkan dengan munculnya kasus hantavirus di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat total 23 kasus ini terkonfirmasi ada di 9 provinsi sepanjang tahun 2024 sampai dengan 2026. Dan dengan 3 diantaranya ini meninggal dunia. Dan yang membuat masyarakat semakin waspada tentunya, 4 kasus ini semua ditemukan di Jakarta, Pak. Di saat yang bersamaan, dunia juga sedang menyoroti penyebaran kasus di sejumlah negara, termasuk dengan yang ramai dibicarakan di kapal pesiar. Pertanyaannya, tentu seberapa serius ancaman ini bagi Indonesia, dan apakah ini kasus yang sporadis atau justru sinyal awal yang harus diwaspadai oleh Indonesia? Malam ini kita akan membahasnya langsung bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Selamat malam, Bapak. Sampai jumpa bersama kami tentunya di One on One spesial malam ini. Pak Menteri, langsung saja ya, kita ke pertanyaan pertama nih, Pak. Pak, seperti kita ketahui, tadi saya sudah sempat sambutkan di awal, Pak, tentang kasus hantavirus, Pak. 4 kasusnya ini ada di Indonesia, di Jakarta khususnya, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri menyikapi hal ini seperti apa, Pak? Saya ingin update ya, terima kasih Anita udah interview saya. Hantavirus itu berbeda dengan coronavirus waktu COVID. Baik. Waktu coronavirus, ini virus yang benar-benar baru. Kalau benar-benar baru, resikonya adalah tubuh manusia belum punya antibodinya, nggak bisa melawan virusnya. Baik. Yang kedua,
manusia juga belum tahu gimana cara deteksinya, gimana cara mengobatinya, apakah ada vaksinnya atau tidak. Nah, hantavirus ini adalah virus lama. Jadi di dunia sudah lama sehingga kita sudah sangat tahu perilakunya seperti apa, gimana kita menanganinya, dan imun sistemnya orang Indonesia juga sudah lumayan banyak yang kebal karena sudah terkena virus ini sejak lama. Nah, saya jelaskan dulu ya. Hantavirus itu ada 2. Baik. Satu yang benar-benar berasal dari Hanta. Hanta itu salah satu kota di Korea kalau saya nggak salah. Kota atau sungai di Korea. Satu lagi yang berasal dari Amerika Selatan. Amerika Selatan. Itu ada 2 varian yang berbeda. Kalau saya ingat kan ada Omicron, ada Alpha, ada Delta. Nah, ini varian yang berbeda. Varian yang kena di kapal pesiar kemarin itu varian yang dari Amerika Selatan. Oh, Amerika. Ya. Khususnya ada yang namanya varian Andes. Andes kan nama gunung di sana. Bedanya apa? Kalau varian yang ada di Asia yang berasal dari Korea, ini menyerangnya lebih ke ginjal. Tingkat kematiannya rendah sekali. Sedangkan varian yang dari Amerika Selatan itu menyerang paru. Tingkat kematiannya tinggi sekali. Jadi untuk yang pertama kita mesti tenang karena varian yang beredar di Asia itu adalah varian yang resikonya, fatalitasnya, kematiannya rendah sekali. Yang di Amerika Selatan yang tinggi sekali. Itu sebabnya kenapa nggak pernah rame sejak awal 2000 kok udah puluhan tahun ada di Indonesia kok nggak pernah rame. Karena itu tadi, karena kematiannya rendah sekali. Ya mirip-mirip dengan flu atau demam biasa ya, atau dengue karena ini juga ada perdarahannya. Yang nomor 2, selain dari mortality kita juga lihat kan transmissibility, penyebarannya. Ya, penyebarannya, Pak. Nah, hantavirus itu hanya atau hampir 100% disebarkan melalui tikus. Jadi kotoran ya Pak ya, bentuknya kotoran. Jadi atau tikus ini yang membawa virusnya, dia menularkannya lewat kotoran tikus. Atau kalau kita makan tikus, gitu kan? Kalau kita makan tikus, ya kita kena gitu. Atau ada kotoran tikus kemana-mana kita sebarin. Artinya apa? Artinya susah sekali nyebarnya, betul kan? Kalau manusia kan kemana-mana dia terbang, kemudian dia nyebarinya lewat COVID waktu itu lewat ngomong aja bisa udara ya, nular. Kalau ini yang nyebarin mesti tikus dan nyebarinya lewat apa? Lewat kotorannya dia. Jadi kalau mau ada virus dari Amerika Selatan tuh mesti ke sini, itu mesti ada tikus yang hidup dari Amerika Selatan datang ke sini dan sempat membuang air kecil, air besar di sini dipegang oleh manusia dimakan deh. Oh gitu. Jadi kalau yang penularannya kecil sekali, kecil sekali ya. Yang di sana ya, yang dari Amerika Selatan yang mematikan bisa ke sini. Kalau yang di sini ya kejadian tikus di mana-mana dia menyebarkan kalau kita nggak bersih. Data terakhir ya saya kayak kasih tahu biar teman-teman juga nggak terlalu khawatir. Update-nya ya Pak. Pernah dilakukan penelitian namanya serosurvey. Kalau diingat-ingat dulu zamannya COVID, saya tuh lakukan penelitian serosurvey untuk ngetes antibody, IgG, IgM. Kalau dites positif, artinya dia pernah kena COVID. Ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Nah ini dites, pernah ada risetnya, saya lupa tuh tahun 2000-an juga tuh. Dites, Kementerian Kesehatan yang lakukan. Sesudah dites, itu di Bali misalnya, itu 16%-an sudah positif kena hantavirus, udah pernah kena hantavirus. Sudah pernah Pak, di Surabaya, di Makassar, di Semarang, 13% sudah ada antibody hantavirus, sudah kebal terhadap hantavirus. Di Jakarta dan lainnya, ada beberapa kota Jakarta, Bandung, itu 11% sudah punya antibody hantavirus. Artinya apa? Artinya adalah bahwa virus ini sama seperti virus influenza, sama seperti virus yang lainnya, itu sudah pernah mengenai dan masyarakat kita sudah menyembuhkan dengan dirinya sendiri. Itu dia dengan antibodinya. Dengan antibodinya sudah bisa menyembuhkan dengan dirinya sendiri. Jadi itu satu, mortalitasnya itu rendah sekali, ya, dibandingkan dengan hantavirus yang ada di sana. 2, penularannya hanya melalui tikus, sehingga
Ya kita sangat susah lah tikus dari sana bisa ke sini. Yang ketiga, banyak rakyat Indonesia yang sudah punya antibodinya. Antibody. Jadi karena memang virus ini kan tidak human to human ya Pak ya? Iya. Baik, nah Bapak kalau untuk seberapa fatalnya nih Pak komplikasi pasien yang terkena hantavirus sendiri itu seperti apa Pak? Pernah ada kasus nggak? Kalau hantavirus yang di Indonesia pernah, yaitu tadi yang kita surveillance-nya kita pernah lakukan ada ya. Seperti tadi penyakit ini mortality-nya tuh rendah sekali, kecuali yang bersangkutan memang punya penyakit bawaan. Oke. Ya, sama seperti ini malah lebih rendah dari COVID supaya teman-teman masyarakat juga nggak usah khawatir kan. Sama kayak COVID sekarang lah, kalau kena apakah orang bisa meninggal atau enggak? Ya kemungkinannya kecil sekali. Tapi kalau dia punya kanker, punya diabetes, punya misalnya darah tinggi, punya stroke, ya dia bisa meninggal juga. Karena begitu kena COVID kan daya tahan tubuhnya semakin turun. Ini sama juga dengan hanta ya. Jarang sekali hanta yang menyebabkan kematiannya, itu jarang sekali. Biasanya karena pasiennya itu memiliki komorbiditas atau penyakit-penyakit lain yang sudah menaun. Karena dia terkena hantavirus, jadi daya tahan tubuhnya jadi turun, kemudian dia kena. Tapi sangat jarang sekali atau mortalitasnya itu rendah sekali yang ada di Indonesia. Baik, ini Pak Menteri, kalau dari analisa Anda sendiri nih Pak, ada nggak sih, perlu nggak gerakan massal pembasmian tikus secara nasional begitu Pak? Jika memang perlu, seperti apa Pak mekanismenya? Memang saya sendiri di rumah juga ada tikus. Ya. Jadi kalau malam-malam kita makan ya kita dengar ya kletek di sana. Ya kalau saya beli lem tikus, saya pasang, ya pasti dapat. Ya, kebiasaan rutin seperti ini ada bagusnya juga ya untuk kita biasakan di rumah-rumah, karena kita tahu salah satu penyebar virus atau bakteri atau parasit, kita ngomongnya kuman lah. Kuman itu patogen kan ada 4 kan, virus, bakteri, parasit atau fungus. Itu ada tikus, ada nyamuk. Itu yang paling besar menyebarkan kuman-kuman ini. Jadi kalau kita ada tikus, ya itu artinya berisiko. Rumah kita tuh berisiko, lebih baik ya kita pasang. Kalau saya sih pasang lem tikus ya, teman-teman mungkin ada yang pasang racun tikus, ada yang pelihara kucing, ada yang lain sebagainya. Nah itu terserah masing-masing. Tapi sarannya saya memang untuk menjaga kebersihan kita, ya kalau bisa kita kontrol tikus-tikus yang ada di rumah kita dan rajin bersihin. Karena yang masalah kan dia dari kotorannya kan. Berarti ini lebih gerakan nasionalnya lebih kepada kehimbauan gitu ya. Tapi kalau untuk mekanismenya sendiri Pak Menteri, selain himbauan, ada nggak Pak Menteri? Saya merasa ya. Tanpa mengganggu ekosistem yang ada. Saya merasa ya, intervensi kesehatan yang paling baik itu harus sifatnya gerakan gitu. Nggak bisa orang dipaksa untuk sehat. Itu program yang paling jelek. Jadi kalau pemerintah udah maksa, orang tuh nggak suka dipaksa. Tapi kalau orang udah pengen hidup sehat, hidup keren gitu, wah itu udah ini sendiri. Jadi saya bilang, gimana caranya Pak supaya darah tinggi, gula atau kolesterol rendah? Kalau kita ngajarin, harus rendah, harus diukur tekanan darah. Kalau gitu makanan mesti dikurangi. Itu bukan cara yang baik menurut saya. Cara yang baik adalah, yuk sama Menkesnya lari tuh di Jakarta Marathon gitu kan. Ini cool nih. FOMO. Jadi semua orang ikut lari. Nah, itu cara promosi kesehatan yang lebih baik. Karena dengan kita lari turun tuh. Ininya turun, tekanan darah, gula darah, kolesterolnya turun. Jadi sama nih seperti tikus. Kalau dipaksa bikin program itu biasanya kurang bagus. Soalnya kalau dibilang, nih siapa dokter Gia sama dokter Tirta aja ngebersihin rumahnya dari tikus, masa kalian nggak bersihin rumahnya dari tikus? Ya, kayak gaya-gaya gitu ya, aku rasa lebih cocok ya. Jadi lebih selain himbauan, memberi contoh juga, begitu ya Pak ya? Yang lebih populer dan bisa diterima untuk anak-anak zaman sekarang. Oke, baik Pak. Di rumahnya ada tikus nggak, Anita? Pastinya ada sih kayaknya Pak. Tapi belum pernah lihat wujudnya saat ini. Tapi dengar nggak?
Kan tikus itu ada kadang-kadang kalau gerakan-gerakannya ada biasanya, gerakan. Pak. Pernah pasang lem nggak atau pasang racun? Kalau di rumah saat ini belum pernah, Pak. Karena kebetulan saya baru pindah 1 tahunan. Itu udah dipasang aja lemnya. Kalau saya pakai lem ya. Oke, lem tikus itu manjur ya, Pak, Manjur. Jadi selain tadi himbauan, jadi menimbulkan rasa kesadaran dulu ya, Pak, dari masyarakat tanpa paksaan. Karena menurut Pak Menteri ini itu yang lebih efektif seperti itu. Luar biasa sekali, Pak Menteri. Baik, Pak Menteri, boleh nggak kita singgung sedikit mungkin soal vape? Pak Menteri, soal yang vape ini kita ketahui ya bahwa saat ini tuh banyak sekali digandrungi nih oleh kaula muda gitu ya, anak-anak remaja mungkin kerasa lebih gaul, lebih kece dengan nge-vape nih Pak Menteri. Sementara kita tahu bahwa betapa buruknya dampak yang dihasilkan dari nge-vape itu sendiri, Pak. Gimana kalau Pak Menteri ini sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyikapi hal ini, Pak? Saya kemarin diskusi sama kepala BNN. Ya. Jadi dulu yang namanya narkotika itu kan disuntik kan? Ya disuntik. Terus berubah jadi serbuk yang diisep-isep lewat hidung. Kalau kita nonton film itu kan, dibikin serbuk kemudian diisep lewat hidung gitu. Terus sekarang ada pil kan, masuk dalam pil. Ini kan ada, dan narkotika itu udah terbukti dimanapun di seluruh dunia berbahaya. Karena selain adiktif, dia juga bisa menimbulkan baik kerusakan fisik maupun kerusakan mental dari orang-orang kita. Ya. Dan kita nggak mau ini Indonesia emas di 2045 rusak atau gagal gara-gara generasi muda kita ternyata tidak bisa dorong Indonesia masuk Indonesia emas. Gara-gara kecanduan narkotika yang membuat masyarakat kita tidak produktif. Nah, perkembangannya saya dengar narkotika itu sekarang sudah cair teknologinya. Jadi segala macam itu, mau ganja, mau morfin, mau segala macam lah namanya, saya nggak hafal itu ada di bentuk cair. Dan cara peredaran atau penggunaan yang paling umum semakin lama makin naik adalah melalui vape. Ini update dari beliau. Sehingga beliau bilang, Pak, ini bahaya untuk anak-anak kita dan orang-orang kita. Karena vape itu menjadi alat yang jauh lebih susah dideteksi karena ini beredar umum kan? Iya, betul. Kalau alat suntik kan orang tiba-tiba di rumah pakai alat suntik, orang tuanya kan apa lo ini, ngapain gitu, bawa alat suntik gitu kan? Tapi kalau tiba-tiba dia bawa vape, anaknya kan dia nggak curiga. Padahal vape itu bisa dimasukin cairan dan cairannya itu adalah narkotika. Itu yang pertama. Dan saya mendengarkan gitu, saya khawatir juga kan, saya nggak mau anak-anak generasi muda kita kemudian digerojoki narkotika seperti ini sehingga merusak masa depan mereka karena secara fisik dan mental mereka jadi rusak. Nah, saya lihat juga di negara-negara lain. Dulu kan yang terkenal hanya Singapura yang melarang. Sekarang nih yang melarang Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, kita yang lebih dari kita. Myanmar aja udah melarang. Jadi Indonesia tuh hanya tinggal dari negara ASEAN mungkin 1 dari 2 atau 1 dari 3 lah yang belum melarang. Jadi saya melihat, oh kita ketinggalan sekali ya. Dari sisi bagaimana kita melindungi masyarakat kita dari potensi ancaman narkotika yang luar biasa bahaya ini. Melihat negara seperti Myanmar, Laos, Kamboja udah melarang gitu ya. Kok kita belum? Nah, itu yang sekarang kita lagi kaji bersama dengan Badan Narkotika Nasional, bagaimana kita bisa kedepannya tuh mau seperti apa. Tujuannya adalah melindungi generasi muda kita, jangan sampai mereka secara fisik dan mental nanti rusak, tidak sehat, dan nggak bisa membawa Indonesia ke Indonesia emas di 2045. Baik, Pak Menteri. Kita jeda sejenak dulu ya, Pak Menteri ya. Baik, pemirsa, untuk menjawab seperti apa kekhawatiran publik ke depannya, tetaplah bersama kami tentunya hanya di One on One.